Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Siva Nabila dan ada 3 anggota kelompok lainnya. Yang pertama itu ada Dini Anggita, lalu ada Putri Damayanti, dan ada Vina Puji Triani. Di materi konsep dasar psikologi pendidikan ini, kami membahas 3 peta konsep. Yang pertama itu pengertian psikologi pendidikan, lalu yang kedua itu ada 7 mempelajari psikologi pendidikan, lalu yang ketiga itu ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ardiastuti dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian psikologi pendidikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris. Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Kata psikologi merupakan 2 akar kata yang bersumber dari bahasa Grek atau Yunani, yaitu 1 psyche yang berarti jiwa, 2 logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa. Sedangkan istilah pendidikan berasal dari kata didik, dengan memberinya awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan, atau hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Selanjutnya, pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan ialah seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman hidup. Sekian pengertian psikologi pendidikan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Rahman Abror, psikologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berlangsung dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 1984, psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan psikologi tentang anak didik dalam situasi pendidikan. Dan menurut Barlow pada tahun 1955, psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah kajian perlakuan atau tingkah laku manusia dalam proses pengajaran yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dalam masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Anggita. Di sini saya akan membahas tentang tujuan mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama itu, memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memahami kemampuan-kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif.
Lalu yang terakhir, atau yang kelima, membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan pada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Jadi, tujuan mempelajari ilmu psikologi dalam pendidikan adalah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, menurut Soerja Brata pada tahun 1974, ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada di dalam peninjauan yang dilakukan secara statis, yaitu kajian psikologi tentang siswa yang ada di dalam dunia pendidikan, yang mana mencakup gejala jiwa serta tingkah laku yang umum. Jadi, kalau didasarkan metode psikologi pendidikan itu ada banyak sekali penjelasan yang berbeda-beda tentang arti ruang lingkup psikologi pendidikan itu sendiri. Jadi, jika ditanya mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan itu apa, sebenarnya banyak sekali penjelasan yang berbeda-beda. Sebagian besar dari buku psikologi itu menjelaskan mengenai ruang lingkup yang luas, namun sebagian lainnya ada juga yang menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan yang lebih sempit dan terbatas. Nah, dalam ruang lingkup pendidikan yang lebih luas itu biasanya membahas banyak hal, tidak hanya proses belajar, tapi juga membahas tentang teori psikologi perkembangan, kesehatan mental, lalu ada hereditas dan lingkungan, evaluasi belajar, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk ruang lingkup yang lebih sempit, itu lebih hanya menjelaskan penjelasan yang berkisar pada proses belajar saja, tanpa menjelaskan lebih detailnya gitu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.